Materi PKN kelas 9 semester 1 bab 2 pertemuan ke-1 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Syukur alhamdulillah apabila kalian hari ini sehat. Jangan lupa jaga diri kalian masing-masing dari virus corona dengan mentaati protokol kesehatan, maka akan kalian melindungi diri kita juga orang lain. Kepada anak-anakku, siapkan kelengkapan kalian dalam mengikuti pembelajaran PKN ini. Buku teks, buku catatan, serta alat tulis lainnya. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Kalau kalian sudah siap, silahkan kalian ingat-ingat kembali pertemuan kemarin bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Coba kalian ingat apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ayo, siapa yang tahu? Oke. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk pertemuan ke-1 bab 2, kompetensi dasarnya 3.2 mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya 3.2.3 menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Manfaat pembelajaran yaitu yang pertama, memahami isi setiap alinea dalam bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memahami makna yang terkandung setiap alinea dalam pembukaan UUD. Materi pembelajaran ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pembelajaran yang akan kita lakukan dengan pendekatan discovery learning, dialog mendalam, dan berpikir kritis. Kajian dokumen historis, kajian konstitusionalitas. Bacalah dan pahami teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu bunyi dari alinea yang pertama. Makna dari alinea yang pertama yaitu alinea 1 memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Dalil subjektif adalah aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk melepaskan diri dari penjajah. Alinea yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea kedua yang pertama menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa yang pertama, perjuangan bangsa telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dapat dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan yang dicapai harus dapat menghantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, antara lain yang pertama, merdeka, negara yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang kedua, bersatu,
Artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Yang ketiga, berdaulat. Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Yang keempat, keadilan. Negara Indonesia menentukan keadilan bagi warganya. Keadilan berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, makmur. Negara mewujudkan kemakmuran bagi warganya. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna dari alinea ketiga mengandung motivasi spiritual dan motivasi real dan material. Motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, motivasi real dan material, keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas. Kemudian, alinea keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna alinea keempat, memuat prinsip-prinsip negara merdeka. 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Memuat dasar negara yaitu Pancasila. Kerjakan tugas mandiri berikut ini pada buku tugas kalian. Tugas mandiri 2.1 ya, nomor 1 sampai 5, masa penjajahan ya, itu periodisasinya silahkan. Terus masa kemerdekaan ya. Jadi pada masa penjajahan dan pada masa kemerdekaan. Tugas mandiri 2.2, nomor cita-cita nasional ya, ada cita-cita nasional ada 4. Terus upaya bangsa Indonesia itu dengan cara apa? Contoh misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya bangsa Indonesia yaitu dengan cara laksanakan pendidikan ya, dan seterusnya. Tugas mandiri 2.3, tuliskan 5 peristiwa yang pernah kalian alami atau pengalaman orang lain yang membuktikan bahwa keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Maha Kuasa menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan seseorang. Nilai apa yang dapat kalian pelajari dan perlu diteladani dalam peristiwa tersebut. Tugas mandiri 2.4, apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Ya, tujuannya misalnya upaya bangsa Indonesia itu apa yang dilakukan. Ya, tujuan terus upaya bangsa Indonesia. Bagaimana manfaat pembelajaran yang baru saja kita lakukan? Ya, bermanfaat sekali karena kita akan mengerti isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Kita akan menjaga agar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 supaya tidak diubah. Sekian pertemuan kali ini, dan apabila ada kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari materi bab 2, pertemuan kedua tentang pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 2 sub B. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu minggu depan.